Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kita taufik untuk bertemu dalam Umar. Ya, mudah-mudahan kondisi dan keadaan serta situasi di Kota Pekalongan wabil khususnya maupun Indonesia secara umum bisa lebih stabil. Pada malam hari ini kita akan membahas satu sosok yang bernama Abu Mikhjan Ats-Tsaqafi. Abu Mikhjan ini aslinya dikenal sebagai wa kana farisan la yashuqqu lahu ghabar. Abu Mikhjan ini seorang petarung. Dia Ghazi, dia seorang petarung, la yashuqqu lahu ghabar, dan tidak menjadi halangan bagi dirinya badai ataupun debu-debu padang pasir. Nah, kalau kemudian pengarang kitab ini yang bernama Adham Syarqawi itu menarik satu benang merah, apa kiranya sifat atau karakter yang paling menonjol dari Abu Mikhjan ini. Karakternya adalah wa ma minna illa wa ghalabathul ma'asi. Jadi Abu Mikhjan ini al-mubtala bil ma'siyah. Karakter yang paling menonjol adalah orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan. Nah, memang kulluna usah. Semua kita itu pasti bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Mikhjan, seorang sahabat, juga diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksiatan. Dan susah untuk ditinggalkan. Apa ujiannya Abu Mikhjan? Abu Mikhjan ini pecandu. Candu khamr, minum-minuman keras. Wa qad jalladahun nabi. Di zaman Nabi pernah ketahuan minum, lalu dicambuk sama Nabi. Lalu wajalladahu min ba'dihi Abu Bakrin. Ternyata setelah dicambuk dihukum sama Nabi, itu nggak sembuh. Di masanya Abu Bakar dia juga minum. Lalu dihukum cambuk sama Abu Bakar. Itu juga belum sembuh juga. Tsumma Umar ibn Khattab. Di masanya Umar bin Khattab juga masih minum. Nah, minum lalu dicambuk juga sama Umar bin Khattab. Jadi ini luar biasa ya. Kita nanti bisa melihat seharusnya kita ini memandang orang seperti apa gitu ya. Abu Mikhjan ini sahabat padahal tuh, yang hukum Nabi, tapi juga nggak sembuh juga gitu ya. Maka nanti kita akan lihat sing ngobong kono ki dhewe kudune cara pandangnya priye gitu kan. Karo bocah-bocah sing aduh obong-obong wingi kae. Ini kan minuman keras itu padahal mendapatkan hukuman ya, had. Ya, luar biasa. Lalu kemudian, nah makanya Kanjeng Nabi itu
pernah memberikan satu hadis khusus. Ma min mu'min illa walahu dzanbun ya'taduhu al-faniyatu ba'dal faniyah. Ada seorang mukmin itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan dosa. Yang dia lakukan itu terus dari waktu ke waktu, ujiannya dosa. Au dzanbun wa huwa muqimun alaihi. Orang juga kadang diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan satu kemaksiatan muqimun alaihi, yang itu tertanam terus sama dirinya. La yufariquhu hatta yufariqad dunya. Yang dia nggak bisa melepaskan kemaksiatan itu sampai kemudian dia mati. Gara-gara mati akhirnya bisa lepas dari kemaksiatannya. Innal mu'min khuliqa muftinan tawwaban nasiyan. Tapi katakan yang Nabi memang begitu. Orang itu diciptakan kadang maftun, difitnah, maksudnya mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian, tawwaban, tapi yang penting dia kemudian taubat. Nasiyan, kadang dia lupa lagi. Wa idza dzukira dzakara. Ya. Tapi kalau dia ingat lagi, tobat lagi, ya balik lagi. Ini disclaimer ya, bukan berarti kemudian kita boleh bermaksiat ya, atau menggampangkan maksiat. Ya. Tapi nanti apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya? Tetapi Abu Mikhjan ini meskipun diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat, lam takun litaq'udahu an khidmati hadzal din. Tapi dia tetap mau berkhidmah untuk agama ini. Tetap pengen memberikan kontribusi kepada agama ini meskipun ada kemaksiatan yang nggak bisa lepas. Wa hadza bidhabti kana al-hadits an Abi Mikhjan. Jadi di zaman Nabi dihukum, zaman Abu Bakar dihukum, di zamannya Umar juga dihukum. Lalu kemudian ada perang namanya perang Qadisiyah. Kharaja Abu Mikhjan ma'a jaisyil muslimina ilal Qadisiyah. Ketika berkecamuk perang Qadisiyah, Abu Mikhjan ikut berangkat perang. Sek perang di bawah wasyarabal khamra, dia minum khamr padahal sik perang. Ya Rabbana, sik perang bisa sik kalau nginum. Wa huwa fi mu'askaril jaishi qabla tashubil qital. Ya. Dan dia minum khamr itu padahal ada juga tentara-tentara yang lain ini minum sebelum perang. Dan ketahuan sama panglimanya. Panglimanya siapa? Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Dan saat itu lidahnya ngeri. Nek cari wong Jawa ke idune itu geni. Pernah Sa'ad ibnu Abi Waqqas itu diece-ece sama orang. Saat ini apalah. Ya. Kalau perang sukanya nggak ikut perang gitu. Paling sukanya di kemah-kemah, di tenda-tenda bareng sama istrinya. Lalu kemudian saat bilang, ya mudah-mudahan Allah hukum kamu gitu. Bahkan dengan doa yang spesifik, mudah-mudahan kamu dikasih lumpuh. Dan orang yang ngejek sama Sa'ad ibn Abi Waqqas itu beneran kemudian dikasih lumpuh sama Allah Subhanahu wa taala sampai usianya tua banget. Dan orang-orang kalau ngelihat orang ini lagi jalan di jalan gitu, tuh orang yang kena fitnah dari doanya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Jadi ini sedang perang, panglimanya juga bukan sembarangan, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, tapi juga masih minum khamr. Fahabasahu Sa'ad. Maka Abu Mikhjan karena ketahuan minum minuman khamr dipenjara. Wa ja'ala yadaihi wa rijlaihi fil qaidi. Ketika di penjara, kedua tangan sama kedua kakinya itu diborgol. Kalau zaman dulu pakai apa tuh borgol? Dirantai lah, dipasung begitu, dipasung. Ya.
Nah, di dalam penjaranya itu, ya di dalam kurungannya itu, Abu Mihjan ngelihat itu ketika perang berkecamuk. Waduh, kata Abu Mihjan, ini saya harus turun ini. Karena kondisinya tidak stabil gitu. Di perang Qadisiyah itu awalnya kondisinya nggak stabil. Kata Abu Mihjan, saya harus turun karena kan dia itu adalah farisan, seorang petarung. Tapi kan nggak mungkin tangan sama kakinya sedang dipasung. Goro-goro ngopo, Mas? Nginum. Ngombe, goro-goro ngombe. Sahabat loh gitu. Oh cuma hati-hati loh, sahabat. Nah, sahabat. Maka kemudian Abu Mihjan nggak kehilangan akal. Kebetulan kurungannya itu dia dikurung di dekat kemahnya Sa'ad ibn Abil Waqqas. Wa kana Abu Mihjan masjunan qurba khaymati Sa'ad. Fanada ala zaujati Sa'ad. Maka di dalam kurungannya itu dia manggil-manggil istrinya Sa'ad ibn Abil Waqqas, ya, yang sedang ada di dalam kemah itu. Ya. Wa qala laha ya binta ali Hafsah halaka ila khair. Jadi dia minta tolong kepada istrinya Sa'ad. Kamu mau melakukan kebaikan enggak? Katanya begitu. Faqalat lahu wa madzaka. Dijawab sama istrinya Sa'ad, kebaikan apa yang bisa saya lakukan, yang perlu saya lakukan? Qala, kata Abu Mihjan, takhalli anni, tolong bebaskan saya. Karena dia ngelihat tadi dalam pertempuran itu kondisinya nggak stabil. Takhalli anni wa ta'irini al-balqa farsa Sa'ad. Kalau nanti saya dibebaskan, tolong pinjemi saya Balqa. Balqa itu nama kudanya Sa'ad, ya. Balqa. Fa uqatilu ma'al muslimin, sehingga saya nanti bisa bertempur bersama orang-orang muslim. Walaka alayya in sallamani Allahu an arji'a. Dan kalau seandainya saya selamat, saya berjanji. Kata siapa? Abu Mihjan. Kalau nanti saya selamat, saya janji. Janjinya apa? An arji'a. Saya akan balik lagi ke kandang ini. Saya balik lagi ke kurungan ini. Fa'adha'u rijlayya. Lalu saya taruh kedua kaki saya fil qaidi, dipasung lagi nggak apa-apa. Kama kuntu, sebagaimana saya sekarang. Jadi motivasi dia untuk dibebaskan cuma satu aja. Saya mau ikut bertempur. Nanti kalau udah selesai saya balik lagi, dipasung lagi nggak apa-apa. Apa jawab istri Sa'ad? Qalat lahu la ma ana wa dzaka. Enggak mungkin, saya enggak mau, kata istrinya Sa'ad. Faraja'a yajurru quyudahu. Maka dia balik lagi, ya udah kayak putus harapan gitu. Terus dia tapi bersenandung bikin puisi dia. Bikin puisi dibacakan dan puisi itu kedenger sama istrinya Sa'ad. Nah, gara-gara puisi itu kemudian istrinya Sa'ad balik lagi ke kurungan itu. Falamma sami'athu Salma zaujata Sa'ad, ketika Salma mendengar, Salma ini istrinya Sa'ad. Kalau Balqa tadi kuda. Nah, ketukar loh gue. Balqa kudane, Salma bojone ya. Falamma sami'athu Salma zaujatu Sa'ad qalat lahu. Maka kemudian istrinya Sa'ad mengatakan, laqad istakhartullaha. Saya udah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa raditu bi ahdik. Maka kemudian saya ridho, saya rela dengan janjimu itu. Artinya dia dibebaskan. Fa'at laqathu. Maka Salma atau istrinya Sa'ad itu membebaskan dia. Wa'aqathu farsa Sa'ad. Dan memberikan atau meminjamkan kudanya Sa'ad yang tadi namanya Balqa. Wa'aqathu silahan. Lalu Abu Mihjan juga dipersenjatai. Fakharajakal asad, maka Abu Mihjan langsung keluar bagaikan singa. Ya'du bi farsihi, wah dengan kudanya itu ya. Hatta lahiqa bil jaishi wa talathama. Nah, caranya Abu Mihjan bagaimana? Talathama. Dia turun ke medan pertempuran itu dengan menggunakan topeng. Apa ya? Kan zaman dulu topeng, ha? Koyo Abu Ubaidah Hamas ki apa kaya arane kae? Hah? Aku sing pasane dhewe nganggo ninja-ninjaan kae lah kok.
Macanya ditutupi ya ninja-ninjaan. Wa talathama kaila ya'rifahu ahadun. Supaya nggak ada yang tahu. Karena kalau tahu nanti dia ditangkap masuk kurungan lagi kan. Nah, maka dia pakai itu. Pakai penutup wajah. Maka dia bertempur dengan hebatnya di situ. Dan tentu tentara muslim akhirnya terbantu. Nah dari jauh saat ngelihat tuh. Kata Saat apa? Karena Saat ini sakit, nggak bisa ikut masuk ke pertempuran. Jadi hanya ngelihat dari di atas bukit. Saat ngelihat dari atas bukit. Ketika ngelihat Abu Mikhjan, Saat mengatakan, as-sa'yu sa'yul balqa. Itu kuda itu kok kayak mirip kudaku kayak. Nah, karena teater kan rakato. Koyone kok aku ngerti kayak yo. Perawaane, cara calane, cara melayune kok caranku kayak. Wa ta'nu Abi Mikhjan, dan cara perangnya kok kayak cara perangnya Abu Mikhjan. Walakinna Aba Mikhjan fil qaid. Tapi nggak mungkin karena Abu Mikhjan sedang dipasung. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Luar biasa ya. Ya Rob, wa manallahu ta'ala 'alal muslimina bin nasri. Intinya kemudian akhirnya umat Islam bisa memenangkan pertempuran. Akhirnya Saat balik ke kemahnya. Wajah Saat wa qalat lahu Salma. Ketika Saat masuk ke kemahnya, istrinya mengatakan, "Hani'an lakum an-nasr." Selamat ya, sudah menang. Kaifa kana qitalukum? Kaifa kana qitalukumul yaum? Keadaan peperangan hari ini bagaimana gitu. Faja'ala Sa'ad yukhbiruha wa yaqulu laqiya jundullaha ma laqu hatta ba'athallahu rajulan ala farsi ablaq falaula wallahi anni taraktu Aba Mikhjan fil qaid. Jadi kamu kan tahu juga kondisinya saat itu nggak stabil. Alhamdulillahnya ditolong sama seorang laki-laki, tapi saya nggak tahu laki-laki itu siapa. Kok kayak mirip Abu Mikhjan, kudanya juga kayak mirip kudaku, tapi nggak mungkin orang dia sedang dipasung gitu. Akhirnya istrinya cerita. Ya, istrinya nggak ngebohong, istrinya cerita apa yang terjadi, saya ngebebasin Abu Mikhjan. Karena dia sudah berjanji, dan sekarang sudah ada di kurungan lagi tuh, bondo awake dhewe. Maka kemudian Saat mengatakan, halu quyudahu wa'tuni bihi. Kepada prajurit-prajuritnya Saat mengatakan, bebaskan dia dan datangkan dia Abu Mikhjan di hadapanku. Ya. Falamma atau bihi ilaihi, ketika Abu Mikhjan didatangkan di hadapan Saat mengatakan, ya Aba Mikhjan, wahai Abu Mikhjan, inni la arjullaha alla ujallidaka ala khamrin ba'dal yaumi abadan. Saya sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga setelah ini kamu nggak pernah lagi dicambuk gara-gara minum khamr. Faqala lahu Abu Mikhjan, la wallahi ma asyrabuha ba'dal yaumi abadan. Demi Allah, saya berjanji setelah ini saya nggak akan minum minuman keras lagi. Dan Abu Mikhjan memenuhi janjinya. Luar biasa. Di zaman Nabi tadi dicambuk sama Nabi, kuwi sing konangan. Dicambuk kan goro-goro konangan. Nampo. Ana sing ora konangan kan wallahu alam. Di zaman Kanjeng Nabi dicambuk, di zaman Abu Bakar dicambuk, di zaman Umar bin Khattab juga dicambuk, di zaman Sa'ad ibnu Abil Waqqas dibondo. Semuanya gara-gara minum minuman keras. Ya. Jadi cerita tentang Abu Mikhjan ini dalam kitab-kitab sirah, kitab sejarah nggak banyak. Rata-rata cuplikannya tentang perang Qadisiyah ketika berinteraksi dengan Sa'ad ibnu Abil Waqqas. Nah, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, iyyaka ayyukabbilaka syaitanu bil maksiyah. Jadi jangan sampai kita ini mau digoda sama setan gara-gara kemaksiatan yang kita lakukan. Maksudnya biye? Kan kabeh dhewe mesti maksiat kan?
kalaulah tidak disitar sama Allah Subhanahu wa taala, kalau nggak ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, nggak ada itu orang yang suci, itu nggak ada. Semuanya bermaksiat. Itu kan karena kebaikan Allah aja, kemudian kita disitar. Nah, karenanya meskipun kita itu bermaksiat, jangan sampai kita digoda sama setan. Setan kadang bilang, "Ah, kamu ini kan tukang maksiat, nggak usahlah jadi pengurus DPD gitu. Nggak pantas lah DPD itu diurus sama orang yang bermaksiat. Belai orang pengurusnya. Sopo sing ra maksiat, ra ono. Apa? Maksiat kabeh." Nah, setan sampai kemudian ngomong, "Oh, rasa jadi pengurus DPD, aku rasa jadi murabi, aku rasa jadi nakib, wong kowe ke maksiat, ya bubar partai iki." Ya kan? Makanya kita perlu waspada, ya. Meskipun kita ini bermaksiat, ya, kita tetap harus memberikan kontribusi kepada agama ini. Ini sekali lagi disclaimer, bukan kemudian oh maksiat kira popo kayak gitu ya. Soalnya aku wedi karena urung tomangan kok apa penafsirannya seje gue. Bariku apa ngopong maneh. Hah? Orang ngantor. Wis mapel lagi rung. Ampun. Ya Allah. Yang kedua ya, iyyaka an tukabbilakal ma'siyah anil amal li hadzal din. Hampir sama dengan yang tadi. Ya. Karena apa ya? Justru kemudian ketika kita memberikan kontribusi, ya, beramal soleh, jadi apapun itu ya, jadi pengurus lah, muadzin lah, tukang qomat lah, atau apa gitu ya. Meskipun ada maksiat dalam diri kita, ya mudah-mudahan kemudian itulah justru pintu Allah memberikan maghfirah kepada kita. Ya. Oh, sengamine kencengnya apik ta gue. Ya podo ta ora ono sing ora maksiat gitu ya, ora ono. Ya. Motivasi kita kan begitu. So ono ustad-ustad ngaji terkenal, itu karena hebatnya, karena sucine, koro-koro tenen pernah kejeglong kan, malah aku Pak jadi ustad bae ya so ono kan. Jadi begitu teman-teman ya. Justru kemudian dengan kita terus beramal soleh, meskipun ada kotor-kotornya gitu ya, di situ kemudian Allah bukakan pintu maghfirah dan keberkahan untuk kita. Allahumma amin. Ya. Al-mukhti'una wal mudhnibun laisu anasira fasidah fil mujtama' al-muslim. Jadi orang yang bermaksiat, orang yang berdosa, ya, itu bukan unsur apa, bukan golongan yang termarginalkan sebetulnya dalam agama Islam ini. Ketika orang pernah bermaksiat, gitu, langsung kemudian kita pojokkan, kayaknya selamanya seumur hidup dicap bermaksiat terus, padahal maksiatnya cuman sekali pas konangane kuwi lho. Tapi langsung di seumur hidup nempel terus gitu. Itu nggak pas juga. Karena Abu Mikhjan kan juga begitu. Zaman Kanjeng Nabi yo bahkan sempat dia apa mau sambu, tapi yo sedinggu tetap menjadi prajurit. Zaman Abu Bakar juga nginum, terus dicambuk juga, tapi tetap memberikan kontribusi tetap kepada agama ini, enggak kemudian dimarginalkan gitu ya. Karena kalau cara pandang kita kayak gitu, teman-teman semuanya, ada orang bermaksiat, anggota keluarga kita bermaksiat, anak kita bermaksiat, langsung kemudian dicap dimarginalkan, ya bisa-bisa partai ini, ya, umat Islam ini akan tidak mendapatkan potensi-potensi. Ya. Bisa jadi orang itu kan begini ya, dalam prinsipnya itu begini. Saya pernah ada kaidah fikih itu, kalau orang memiliki satu kesalahan, ya biarlah kesalahan itu punya dirinya sendiri. Tapi jangan sampai kemudian potensi dia yang besar itu tidak dipakai sama banyak orang. Beberapa orang memberikan kaidah kayak gitu kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ada kesalahan-kesalahan sebagai basyariahnya gitu ya. Tapi itu melekat kepada dirinya sendiri. Tapi potensinya yang besar sebagai panglima, pengatur strategi perang, itu harus tetap dipakai sama umat Islam. Gitu.
Pelajaran yang selanjutnya, la tay'as min asin. Jangan pernah putus asa sama orang yang bermaksiat. Jangan putus asa sama orang yang bermaksiat. Qad yamurul insanu bilahzatin fariqatin tuqallibu hayatuhu ra'san ala aqbin. Kenapa kita nggak boleh berputus asa sama orang yang bermaksiat? Karena terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan satu peristiwa, sekelebat aja peristiwa itu, langsung kemudian ngubah hidupnya 180 derajat. Kan biar kok yo serius. Ya kayak Abu Mikhjan itu kan, nggak mari-mari, tapi begitu ketemu saat Ibnu Abil Waqqas diomongi sedelok, langsung berubah. Dan dia mengatakan, demi Allah sejak saat ini saya nggak akan minum minuman khamr lagi selama-lamanya. Dan ternyata janji itu dipenuhi sama Abu Mikhjan. Makanya kita juga tetap harus lemah lembut ya, talattuf gitu ya, lutfin, lembut kita kepada, meskipun orang-orang itu melakukan satu kesalahan. Karena bisa jadi dengan kelembutan kita, orang kemudian mau berbalik menjadi orang baik. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, jangan sampai di antara kita ini ada yang memandang rendah atau mengecilkan perang Abu Mikhjan. Karena Abu Mikhjan ini seorang sahabat. Sak maksiat-maksiate sahabat, sak soleh-solehan dhewe iki ora ono sekuku-kukune. Paham ora? Nah, dhewe kemudian ketika mau cerita tentang Abu Mikhjan, oh kok kene sik soleh aku ora bakal. Ora bakal. Jenengan Pak salat tahajud to sedina ping 20 pokoke ora bakal iso ngalahke derajate Abu Mikhjan. Ora bakal iso. Maka kita nggak boleh kemudian mencaci maki, merendahkan sahabat. Yang bisa kita ambil adalah pelajarannya. Apa maneh salat tahajud yo ora, maksiat yo iyo, terus juga ngenya Abu Mikhjan wis angel wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.